begini. Kenapa? Ini dari omongan begini ya diri. Memang ini bukan berpikir ya, tasawuf. Cuman kita bisa memahami bahwa musallif ini ikhlas dan dakwahnya ilallah, mengajak orang menuju sukses di sisi Allah. Kenapa? Mengajak orang, hadirin, belajarlah ilmu ini. Ini wajib. Bacalah kitab ini atau kitab yang seperti ini. Itu namanya ngajak orang alim. Tapi kalau ngajak hadirin belajar kitab saya, ada sayanya di sini, dia kepengen orang jadi pengikutnya dia. Hadirin hadir majelis ini, dah titik, ya. Gak harus majelis banyak, yang banyak. Nah begitu ulama. Hadirlah majelis dimanapun tempatnya. Di sini, di masjid lain, di majelis di tempat ilmu lain. Yang penting belajar ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan kita dari maksiat. Tujuannya ulama itu begitu. Tapi kalau ada sudah ikuti saya, itu yang namanya dikatakan oleh sufi dakwatun ilan nafs, mengajak kepada hawa nafsu dia, bukan mengajak kepada Allah. Ini yang jadikan kitab ini barokah. Ini yang menjadikan dakwahnya ulama sampai kepada hati pendengar, membuat mereka sadar. Hadirin, kalau kita ngajak orang kepada saya, sampai dakwah kita ini murid kalau diajak hanya ikut dengan satu orang, mengajak orang kepada dirinya, kita nggak sampai kepada Allah. Makanya di akhir zaman kadang-kadang mulut umat ulama kok harus sampai kepada Allah, karena kita ikut kepada hawa nafsunya. Ulama nggak mau ikut saya, nggak mau ulama begitu. Karena ulama kepengen dia bukan kepada dirinya, kepada Allah. Syukur-syukur mengalahkan alimnya beliau. Nah, duluan sampai kepada Allah. Makanya musannif dalam larang kita begitu. Kitab ini atau kitab semestinya yang sama seperti ini, sepertinya ini wajib dipelajari. Fayata'ayyanu al-ihtimamu bihi, wajib bagi setiap orang yang ingin selamat memperhatikan kitab seperti ini. Bukan kitab ini aja kata beliau, kitab seperti ini, dan menyampaikannya bagi yang sudah paham. Saya menerjemahkan aja di sini, cuma menyampaikan kepada sampean. Kalau mengajar itu juga saya hanya menjelaskan apa yang dimaksudkan sama pengarang kita. Kenapa? Tujuannya kata beliau harus yang belum tahu ihtimam dipelajari, yang sudah tahu ihtimam disampaikan, dijelaskan. Karena yang belajar ini memahami kitabnya didoakan oleh beliau agar dapat manfaat ilmu. Wa as'alullah an yanfa'a bihi, dan aku memohon kepada Allah agar kitab ini diberikan manfaatku. Dan benar hadirin, yang kitab ini Masya Allah, ini kitab sebetulnya biasanya pesantren kita tahapan menengah ke atas mulai belajar kitab ini. Kita bukan Muqaddimah, biasanya tahapan menengah sampai ke atas. Memang kitabnya tipis, tapi luas. Ada terjemahannya, saya buat contoh ya. Banyak terjemahan sampai cari sendiri. Nama kitabnya Muqaddimah Hadroniyah, tipis saja. Ini terjemahannya terjemahan plus bahasa Arab sama Indonesia. Jadi rasanya cuma separuh aja kitabnya, cuma separuhnya ini aja. Ini terjemahan bahasa Arab plus Indonesia. Tapi dijelaskan sama ulama, disyarahkan. Ini contohnya salah satu syarahnya yang paling terkenal, namanya Busyra Karim karangan Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asyar. Ini namanya syarahnya, Busyra Karim karangan Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asyar. Salah satu kitab yang sangat rumit di fikih. Syarahnya susah, rumit. Kenapa? Ahli sekali pengarangnya. Jadi kadang-kadang kalimatnya pendek tapi penjelasannya sangat menarik. Dari nahunya sudah susah dipahami. Jadi ini kitab yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab doanya beliau. Wa yaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhihi al-karim. Dan beliau berdoa mudah-mudahan aku mengumpulkan kitab ini murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah pembukaan kitabnya. Pembukaan dengan penuh tawadhu'an itu. Biasa ulama fikih itu begini. Ulama yang fokus dengan ulama mengajari umat. Ya, kan memang semua itu punya hadaf, punya tujuan. Ketika beliau melarang kitab, tujuannya apa? Ini orang biar langsung tahu mana wajib, mana yang haram, biar tahu mana yang sah, mana yang tidak sah. Apa yang mereka lakukan? Tidak pakai basa-basi, langsung. Nggak pakai basa-basi, langsung secepatnya. Cuma alhamdulillah pendek sekali pembukaan. Kalau dia baca pembukaannya sufi panjang, 1 halaman, 2 halaman kadang-kadang. Kenapa? Memang beliau sedang mempelajari ilmu yang luas. Kalau ini seakan-akan beliau lebih buru-buru. Agar apa? Agar kita tuh bisa menyelesaikan wajib kita. Agar kita bisa menyelesaikan yang wajib ini yang disebut dengan mukhtasar. Dan beliau mengatakan murni berdoa. Selain beliau sudah niat baik, beliau berdoa mudah-mudahan kitab ini dijadikan oleh Allah murni, ikhlas, hanya ingin berharap karunia Allah. Nah, ini kita mulai niat sebelum amal. Kalau kita masuk ke Toharoh, mungkin kita jelaskan mulai masuknya bab yang akan datang, yang akan datang. Cuma di awal kita sudah niat duluan. Ikhlas itu kunci kesuksesan. Ikhlas dalam beramal. Allahumma illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tadi dibaca oleh imam kita waktu sholat subuh. Lalu kita perhatian baca surat Al-Bayyinah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Ya'budullah mukhlisina, mukhlis murni. Kalau tafsirannya murni menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah. Diperluas oleh ulama, kita dalam ibadah semuanya harus murni untuk Allah, nggak ada tujuan lain. Hunafa, berpaling dari agama-agama yang sesat. Diartikan juga hunafa, berpaling dari niatan-niatan yang jelek, yang merusak keikhlasan kita. Kita dalam menyembah Allah harus murni ikhlas. Itu yang disebut dengan innamal a'malu binniyat. Nah, kita mulai niatkan. Pertama, niat kita belajar murni, ingin tahu mana yang wajib bagi kita, mana yang haram, agar bisa menyembah Allah dengan benar. Ini ilmu yang kita pelajari. Salah satu ilmu yang paling dibenci setan. Yang paling dibenci setan. Nanti kita akan rasakan saat belajar. Ilmu yang paling dibenci setan. Kenapa? Ilmu ini kalau dia pelajari, dia tahu ini hukumnya sah, ini tidak sah, selesai. Kan fikih itu begitu ya. Wajib membatalkan ini yang hukumnya sholat, ini syaratnya sholat, ini yang membatalkan sholat, selesai. Dia tahunya pasti, biasanya begitu, seakan-akan kayak ilmunya pas. Tapi kalau yang lain, bab ikhlas misalnya, ilmu jangan riak. Kita tuh kadang-kadang selesai belajar masih bingung mana yang dia, mana yang bukan. Tapi kalau belajar fikih, pulang langsung paham. Ini wajib, ini tidak. Nah, setan tuh nggak mau kita langsung paham. Makanya sama setan jangan. Kalau kita langsung tahu, biar kita langsung tahu, setan itu susah nyesatkan kita ya. Makanya salah satu ilmu yang agak berat, setan begitu. Udah kita, soalnya sekali kita tahu, paten biasanya begitu ilmu fikih. Makanya kita akan banyak menemui godaan setan. Tapi itu semua akan hilang. Satu, kita duduk belajarnya berjamaah. Ini gampang membantu menghilangkan gangguan setan. Belajarnya di masjid. Kita baca doa dulu dari sebelum belajar, niat-niatnya para salaf. Mudah-mudahan kita diberikan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mencari ilmu syariat, dibukakan pemahaman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman yang benar, diberi keberkahan dalam ilmu kita, dan bisa mengamalkan ilmu kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mohon maaf